Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan kembali terkait dengan parameter yang digunakan pada proses pemesinan CNC milling. Pertama-tama kalian silakan dibuka untuk kelainan soft launchernya, ya, klik 2 kali. Kemudian dipilih untuk yang Franke Mill, ya. Tunggu beberapa saat sampai keluar, sehingga tampilan akhirnya seperti ini. Nah, saya coba percepat dulu ya untuk proses pengaturan cutting toolnya. Nah, langkah berikutnya untuk pengaturan cutting toolnya itu ada di nomor 3, ya. Pilih untuk yang nomor 3. Nah, di sini ada 3 proses, yaitu pemilihan cutting tool, kemudian adalah proses, dan pemilihan kontur. Nah, pertama-tama yang harus dilakukan adalah pemilihan tool pada bagian toolnya, ya. Di tool magazinnya di sini magazin, kemudian T01, ya. T01 katakanlah kita mau pilih untuk kondisi-kondisi tertentu. Misalkan di sini kan T01 sampai dengan T99, ya, jumlah dari cutting tool yang bisa disimpan pada simulator ini, ya. Untuk mengisi di T01, kita akan menggunakan cutting tool jenis end mill dengan diameter tertentu. Misal yang kita gunakan adalah diameter 10 nih, ya. Kita pilih T01 dulu, kemudian select, ya. Kemudian kita masuk ke, saya minimize dulu, kita masuk yang common milling, ya. Kemudian kita masuk ke end mill Unity. Kemudian di sini ada banyak sekali jenis dari end mill, ya, dan yang memiliki nilai diameter tertentu, ya, seperti ini. Jadi di sini kalau dijelaskan end mill D04, artinya berarti end mill tersebut memiliki diameter sebesar 4 mili. Nah, detailnya kita bisa tengok atau kita pilih, ya, di sini pilih detail, ya. Nah, di sini pada parameter toolnya atau cutting toolnya yang memberikan informasi 4 item, ya. Ada tagnya, ya. Tag ini dia memberikan informasi tool manager, kemudian holdernya, dan tool. Jadi maksudnya adalah bahwasanya kode dari cutting tool ini adalah 2251 dan seterusnya. Kemudian namanya adalah end mill D04, tipenya adalah end mill, ya. Kemudian holdernya, jadi holdernya yang dipakai holder untuk mencekam ini, ya. Holder untuk mencekam dari end mill ini adalah tipenya adalah BT04050, atau nama pasarnya adalah BT40 kali SLM 6/75. Kemudian toolnya, ya, toolnya adalah LH2EF 040, namanya adalah LH2EF D04. Nah, itu penjelasan mengenai tagnya, ya. Kemudian mengenai holdernya, ya, holdernya adalah ini, ya, ini dinamakan holder. Sebagaimana tadi sudah disebutkan di awal, holdernya ini namanya adalah BT40, nama pasarannya adalah BT40, yang standarisasinya, ya, standarnya adalah BT40 yang digunakan. Masih banyak sekali jenis BT, ya, ada, kalaupun nanti untuk penggunaan spindle-nya high speed, nah, seperti itu. Jadi holder yang digunakan biasanya adalah tipe HSKA 6.3. Nah, kebetulan yang dipakai pada virtual mesin di sini, ya, yang digunakan serinya adalah BT40. Nah, pada holder ini juga dijelaskan beberapa panjangnya, ya, panjang dari yang dijepit atau dicekam. Nah, misal dari L1 itu adalah dari sini, ya. Nah, ujung dari tapernya ini sampai dengan pangkal dari end mill-nya ini dinotasikan L1 dengan panjangnya sekitar 100 mili. Kemudian untuk L2 adalah istilahnya titik awal pencekamnya ini di sini, ya, bukan pencekam di sini, berarti pencekam end mill-nya itu sekitar 3/4 dari total panjangnya, ya, pencekamnya sekitar itu. Nah, di
3/4 itu yang istilahnya ditonjolkan ya, berarti seperempatnya ya ditekan seperti itu. Kemudian L11 adalah ini ya, jadi dari ujung taper paling bawah ya, ini sebenarnya kan dudukannya kan posisinya berdiri atau vertikal ya, jadi yang di sini adalah posisinya adalah katakanlah paling bawah dari ujung akhir dari taper sampai dengan ujung akhir dari holdernya, itu dinotasikan L11. Kemudian D11 adalah diameter dari holdernya yang bawah ini ya, bukan yang ini, seperti itu. Ini terkait mengenai holdernya. Kemudian toolnya, nah dia hampir sama ya seperti yang dijelaskan di holder tadi terkait dengan nomenklaturnya ya. Jadi ini adalah nomenklatur dari endmill. Untuk yang endmill yang digunakan pada virtual machine ini, kebetulan yang saya pilih adalah jenisnya untuk bootnya adalah 2 gigi ya. Karena untuk endmill itu ada 2 jenis. Untuk bootnya ini yaitu ada yang 2 gigi, pitch-nya 2, ada juga yang pitch-nya 4. Nah kebetulan yang saya pilih pada sesi ini pitch-nya yang digunakan adalah pitch yang digunakan ada 2 buah seperti itu. Nah terkait mengenai spesifikasi dari endmill-nya tadi sudah saya sampaikan di holder juga ya, tapi di sini sedikit saya ulas. Nah di sini sebagaimana diketahui bahwasanya D22 ya itu adalah diameter dari endmill-nya ya. Kemudian kalau D22 ini diukur dari diameter dari istilahnya sengnya ya, itu diukur dari sengnya. Dan kalau D21 itu diukur dari cutting edge-nya ya, ini diameter dari endmill-nya. Kemudian untuk yang L25 itu adalah panjang dari cutting edge yang bawah sini sampai ujung akhir dari endmill. Kalau untuk L22 adalah cutting edge yang paling batas sih, karena ini kalau ini saya katakan batas atas, ini batas bawah ya. Jadi L25 adalah batas bawah, cutting edge batas bawah dari endmill sampai dengan pangkalnya ya. Kemudian kalau L22 adalah batas atas dari endmill tersebut sampai dengan pangkalnya ya. Edge-nya adalah 2, yaitu bisa diketahui dari sini ya kalau kita lihat dari depan ya. Kalau ini kan dilihat dari samping ya, seperti itu. Atau kalau ini saya lihat dari samping, ini juga dari depan seperti itu. Nah kemudian untuk di mesin ya, artinya di sini endmill dengan diameter tadi ya, tadi itu bisa digunakan untuk beberapa jenis benda kerja ya. Ya, sebagaimana di sini untuk benda kerja tipenya FC, SCM maupun SUS 304 yang diberikan informasi RPM-nya, kemudian feed rate-nya, counter feed-nya, cut depth-nya, width per cut-nya. Nah, di sini dia diberikan informasi. Ya, ini memang acuannya ya. Acuannya memang seperti yang sudah dijelaskan pada spesifikasi yang sesuai dari diameter yang diperlukan. Nah, misalkan untuk di sini feed dan speed-nya ya, feed dan speed-nya RPM-nya 6400 ya, entry-nya sekian, depth-nya 1, width per cut-nya ada 2. Nah, ini untuk satu contoh pada ini material benda kerja yang disayat adalah FC ya, sehingga yang diberikan informasinya adalah ini. Namun ini bukan menjadi patokan misalnya patokan ukurannya, tapi diberikan informasi misalnya batas bawah dan batas atas ya, atau ringnya. Sini juga diberikan informasi RPM-nya ya, rekomendasi RPM-nya karena yang diberikan ya, seperti itu. Jadi masih ada beberapa rekomendasi, tapi idealnya memang seperti ini ya, idealnya di RPM ini, tetapi masih diberikan informasi rekomendasi ya, jadi cukup bagus sehingga kita tidak serta-merta langsung memberikan RPM tertentu ya, tapi sebelum kita memasang toolnya akan lebih baik kita tengok dulu ya, kita lihat dulu parameter machining yang diberikan atau yang direkomendasikan, kita juga mengikuti dari yang direkomendasikan ini. Nah kalau misalkan kita tidak mengikuti ataupun kita asal aja memasukkan, itu potensi istilahnya fatality atau kausan dari pahatan itu menjadi lebih besar ataupun tinggi. Oke ya. Nah itu terkait mengenai parameter dari cutting tool yang digunakan. Nah ini berlaku juga ya, ini berlaku juga untuk beberapa cutting tool yang lain ya, dengan cara yang sama ya.
Misalkan kalaupun saya contohkan lagi, misalkan untuk yang pengeboran, yaitu kita pilih yang drill ya. Saya coba pilih untuk diameter yang misalkan di sini diameter 6 mili ya. Kita pengen mengetahui spesifikasi dari drill yang akan kita gunakan, kita masuk ke detail ya. Kemudian dengan hampir dengan pola parameter yang sama seperti yang tadi ya, yaitu ada tag, holder, tool, dan machining. Jadi di sini kita memang dimudahkan ya. Jadi kita untuk penentuan machiningnya, parameter machiningnya ya khususnya misalkan untuk speed, kemudian feed, kita ya seyogianya memang kita harus mengatur sendiri. Tetapi kalau misalkan kita terlewat mengaturnya, memang pada simulasi ini dia akan mengikuti default dari yang tertera di sini ya, defaultnya di sini. Dia akan mengikuti defaultnya di feed and speednya ini, kalau kita tidak mengaturnya ya. Mulai dari tag, holder, tool, dan machining. Nah, dengan pembacaannya hampir sama ya seperti yang barusan tadi saya sampaikan. Demikianlah cara menentukan atau pemahaman terkait mengenai parameter cutting tool yang sudah dijelaskan pada library di virtual machine ini. Oke ya, kalau udah misalkan tadi saya ulangi lagi. Kalau misalkan kita tadi pengen pilih yang email tadi ya, kita masuk lagi ke channel 1, select ya, kemudian saya pilih ini, kemudian pilih yang di 10 ini ya, kemudian saya select. Kalau tadi kan menjelaskan terkait dengan parameter yang ada di cutting toolnya kan, detail ini. Kalau kita ingin memilih, maka kita pilih nomor tool berapa, kemudian kita arahkan ke end mill, ke mata potong yang jenisnya apa. Misalkan kita pilih yang end mill, kemudian diameter yang kita pilih ada 10, kemudian kita select ya. Kemudian kita oke, kalau masih udah. Nah, end mill yang kita pilih sudah ada di tool nomor 1 ya. Begitu seterusnya. Kalau udah kita oke. Nah, sehingga dia akan muncul di sini. Kalau kita ingin menggunakannya di dalam proses, kita cukup menariknya ke atas ini ya. Dan untuk add process setting seperti ini sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana kita membaca parameter cutting tool yang sudah disediakan dari FrankCAM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.